Kabar mengejutkan datang dari artis kontroversial Nikita Mirzani. Pasalnya, polisi baru saja menetapkan sang artis sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare yakni Dr. Reza Gladys. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani dan asistennya ini berdasarkan beberapa alat bukti dan keterangan ahli yang cukup yang telah dikantongi oleh pihak penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi juga menetapkan seseorang yakni Ismail Marzuki sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Benar. Saudari NM dan Saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Tresiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara, kata Ade Ari Syam Indradi kepada awak media di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025. Ade Ari Syam Indradi juga membocorkan rentetan bukti yang masuk dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang diduga dilakukan Nikita Mirzani dan IM kepada Reza Gladys. Bukti tersebut berupa 9 dokumen berisi tentang bukti transfer uang dari Reza Gladys, bukti tangkapan layar percakapan, bukti pembayaran untuk cicilan, bukti keterangan transfer pengiriman uang, fotokopi PPJB. Terdapat 5 flash disk yang berisi dokumen elektronik, 8 telepon genggam yang memiliki keterkaitan sebagai sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik dalam perkara yang ditangani penyidik, ucapnya. Bukti lain disebut Ade Ari Syam Indradi adalah hasil ekstraksi barang digital, di antaranya 3 berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan. Terakhir berita acara dari 5 ahli, ujar Ade Ari. Menanggapi status tersangka yang disematkan kepada kliennya, kuasa hukum Nikita Mirzani yakni Fahmi Bahmid, menilai bahwa hal tersebut masih bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Tersangka itu bukan berarti melakukan tindak pidana. Ini adalah perbuatan yang memerlukan penafsiran yang benar dari seorang ahli. Tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai tindak pidana, ujar Fahmi Bahmid saat dihubungi oleh awak media. Fahmi Bahmid juga menegaskan bahwa kliennya tidak pernah melakukan pemerasan. Menurutnya, percakapan antara Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, yang merupakan asisten dari Nikita Mirzani, justru membuktikan bahwa tidak ada unsur pemerasan dalam kasus ini. Saya pastikan, tidak ada pemerasan. Sebagai kuasa hukum, saya yakin tidak ada pemerasan. Yang terjadi adalah permintaan bantuan. Nikita diminta untuk memberikan review yang baik. Kemudian ada kontrak, dan kontraknya akan dibayar lagi. Percakapan ini semua ada dengan Ismail Marzuki alias Mel, jelas Fahmi Bahmid. Fahmi Bahmid berharap pihak kepolisian dapat bertindak profesional dan adil dalam menangani kasus ini. Saya meminta agar polisi dan penyidik benar-benar tegak lurus dalam kasus ini. Jangan main-main. Karena ini juga menyangkut reputasi kepolisian yang sedang menjadi sorotan masyarakat, tegas sang pengacara. Konflik antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani berawal dari dugaan sengketa bisnis skincare. Reza Gladys, yang merupakan pemilik klinik kecantikan, merasa dirugikan oleh tindakan Nikita Mirzani maupun pihak-pihak yang terkait dengannya. Dalam laporannya, korban menyebutkan bahwa Nikita Mirzani diduga memberikan ulasan buruk terhadap produk skincare miliki Reza Gladys melalui siaran langsung di TikTok. Reza Gladys yang merasa tersinggung kemudian berusaha untuk menemui Nikita Mirzani guna meluruskan persoalan yang mulai ramai diperbincangkan warganet. Pada tanggal 13 November tahun 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat ingin bersilaturahmi. Namun respons yang diterima justru berisi ancaman dan pemerasan. Di mana saat itu Reza Gladys mengaku bahwa pihak Nikita Mirzani diduga meminta uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Bahkan, jika permintaan itu tidak dipenuhi, Nikita Mirzani mengancam akan buka suara soal produk milik Reza di akun media sosial pribadinya.
Reza Gladys mulai merasa terancam terutama mengenai citra baik produk miliknya sehingga ia mengaku mentransfer sejumlah uang bernilai 2 miliar rupiah ke sebuah rekening atas arahan asisten Nikita Mirzani. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 2024, Reza Gladys mengaku diminta lagi untuk memberikan uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Atas dasar itu, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani serta asistennya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Desember tahun 2024 lalu dengan tuduhan pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam laporannya, Reza Gladys mengklaim telah mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Oleh karena itu artis Nikita Mirzani dan asistennya terjerat dengan pasal berlapis yakni pasal 27B ayat 2. Dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita Mirzani juga dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terakhir, ibu 3 anak itu juga dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Namun Nikita Mirzani dan asistennya meminta penundaan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman hingga TPPU. Keduanya meminta pemeriksaan dilakukan pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Permohonan yang diajukan kepada penyidik untuk penundaan pemeriksaan atau dijadwalkan ulang pada hari Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi kepada wartawan, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Pemanggilan pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani tertuang dalam surat panggilan nomor SPGL 102 IIRES 2.5 2025 di Tresiber. Sedangkan pemanggilan tersangka IM tertuang dalam surat panggilan nomor SPGL 101 IIRES 2.5 2025 di Tresiber. Nikita Mirzani dan asistennya seharusnya diperiksa pada hari ini. Namun mereka meminta penundaan lantaran adanya urusan pekerjaan. Alasan penundaan pemeriksaan Saudari NM dan Saudara IM sebagai tersangka dikarenakan masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan, ujarnya. Meski ada permohonan penundaan pemeriksaan pada tanggal 3 Maret tahun 2025, namun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes mengatakan bahwa pihak penyidik akan mengirimkan panggilan kedua kepada Nikita Mirzani dan asistennya pada pekan depan. Panggilan kedua akan dikirimkan pekan depan, pemeriksaannya pekan depan, tetapi tanggalnya belum disampaikan oleh penyidik, kata Ade Ari saat dihubungi. Lantas bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini? Apakah kali ini Nikita Mirzani akan terjerat hukum? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.